Buat seorang yang beriman, kematian itu bukanlah berita duka. Buat orang yang beriman, kematian itu bukanlah berita menyedihkan, tapi berita yang dirindukan. Istirahat sudah dari kewajiban-kewajiban. Istirahat sudah dari mulut supaya enggak comel. Istirahat sudah dari hisab hati yang tiap detik kemudian mengalir. Lalu kemudian farihina bima atahumullahu min fadli. Berbahagia dengan pemberian Allah yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Jadi tentu siapa yang tidak bersedih, pasti bersedih. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kami bergembira gitu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima amal soleh ibu, menerima amal soleh semua yang meninggal dunia dari kaum mukmin, mukminat, muslim, muslimah, menerima amal soleh saya dan kita semua anak-anaknya, hingga kemudian mengalir kepada orang-orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kita inilah harta terbaiknya orang tua. Kita, mulut kita, perbuatan kita, akhlak kita, adab kita, amal kita, inilah harta yang menjadi milik orang tua. Saya kembali menambahkan dari segmen 1. Saya bilang bahwa ketika saya saat itu jatuh, apa yang mau saya bangun? Imperium kerajaan dunia. Sepertinya waktu itu jauh sekali gitu. Bagaimana mau nyari kerja, mau usaha, ijazah nggak punya, selembar sertifikat pun tak ada, KTP juga udah nggak bisa diperpanjang, udah habis nggak ada. Apa? Kalau saya nunggu kemudian bangunan bertingkat, saya tunggu gunung emas, wah orang tua saya kapan senengnya? Saat itu saya sadar bahwa setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak ngalir. Bismillahirrahmanirrahim, waktu itu saya memilih ngapal Quran. Saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang sudah mempermalukan orang tua, saya yang sudah sempat bikin malu keluarga, nanti nih hari akhir saya akan memberikan kebanggaan buat orang tua. Saya pengen makin mahkota buat dia, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Demi Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, jika saudara adalah seorang anak dari ayah dan ibu, dan saudara masih diperkenankan oleh Allah sampai saat ini hidup, belum ada kata terlambat untuk menjadi seorang penghafal Quran. Demi Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bukan kebanggaan bagi orang tua melihat saudara menjadi seorang pengusaha besar, sementara saudara ini tidak sholat, sementara saudara di luar pengetahuan orang tua, saudara pemirsa semua berzina, saudara pemirsa semua kemudian minum obat, makan harta haram tanpa orang tua tahu. Nanti waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat itu, orang tua salah satunya memiliki pandangan yang tajam sekali. Tiba-tiba dia bisa melihat perilaku anaknya. Tiba-tiba dia bisa diizinkan Allah mengetahui apa yang dilakukan sama anaknya. Fabasaru kaliyawma hadid. Bahkan dia juga bisa melihat perbuatan tentu dia sendiri. Faqala qarinu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama. Ula kafarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Pilihan. Maka saat itu pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya mau ngapalin Quran. Biar hurufnya ini mengalir kepada Umi Iyo, begitu saya bilang nenek saya. Kepada Ayah Uci, paman yang udah saya anggap sebagai ayah sendiri yang kemarin wafat dimakamkan di depan. Pada Ibu Noni, istrinya Ayah Uci, paman saya yang mendidik, bibi saya mendidik saya dari kecil. Kemudian juga buat siapa lagi? Ya buat siapa lagi?
Kecuali buat ibu saya, Rif'ah. Buat ayah saya yang masih hidup, alhamdulillah. Abdurrahman Mimbar yang saat ini juga hadir bersama saya. Selalu saya sebut, senantiasa saya sebut. Semua pahalanya ini Allah, jangan kau kurangin setiap hurufnya, setiap barisnya. Cuman ini yang bisa saya kasih sama mereka. Itu waktu itu ini yang saya pikirin. Maka para santri semua yang dirahmati Allah, jadikan ini motivasi terbesar. Jika orang tua kalian masih hidup, kalian harus semangat. Apalagi jika orang tua kalian sudah meninggal dunia, kalian malah harus lebih semangat lagi. Kalau ketemu nanti dengan ibu, nanti di padang mahsyar, ketemu dengan ibu, diizinkan di yaumul akhir. Ketemu dengan ayah, biarkan mereka berterima kasih seperti saya kemudian melamun. Rasulullah Muhammad SAW kemudian ada di depan mata saya. Lalu Rasulullah bilang, ini ibumu. Ini ibumu. Terima kasih. Yusuf Mansur, kamu udah nyarin Quran. Maka ibumu ada di sampingku. Itu yang dulu saya. Itu yang saya jadikan motivasi kenapa saya pengen berdakwah. Gak karena duit. Gak ada urusan. Gak ada urusan sama pangkat. Saya pengen Rasulullah meluk saya. Lalu bilang, Sob, makasih. Kau udah manjangin dakwah. Ini ibumu. Ibumu di sesiku. Allah izinkan ibumu satu surga bersama Khadijah, bersama Aisyah, Ummahatul Mukminin. Ya Allah. Betul. Para santri yang dari mati Allah. Kalian harus lihat wajah ibu. Harus lihat wajah ayah. Kalau malas, lihat mereka. Kalau malas ibu nggak dapat apa-apa. Lama nunggu kalian berhasil itu lama. Tapi kalau kalian ngapal Quran, baru baca aja orang tuh udah dapat. Pemirsa, sebelum break segmen yang berikut, saya kasih tahu pemirsa semua. Mumpung masih hidup, belajar ngaji yang benar. Jangan alif bata aja nggak kenal. Lempengin bacaannya, betulin bacaannya, ngalir ke orang tua. Dan berjanjilah pemirsa, supaya pemirsa sendiri yang memakaikan mahkota untuk orang tua kalian semua, untuk orang tua saudara semua. Nggak terhitung Pak Eko yang udah tua juga nggak ada urusan, belum terlambat. Mas Jody, Mas Yunus, semua yang sudah dianggapnya ini orang-orang tua, tetap aja saudara-saudara ini anak dari orang tua kalian sendiri. Orang tua saudara sendiri. Janji dalam hati. Hafalin Quran. Kalau nanti mati, wafat, ketemu ibu. Ibu dipakaikan mahkota, ketemu ayah pakaikan mahkota. Insya Allah setelah segmen berikut ini pemirsa kita akan berdoa. Untuk ibu kita semua. Untuk ayah kita. Dan untuk diri kita insya Allah setelah yang berikut ini. Makasih. Alhamdulillah, masuk kita pada segmen terakhir pada hari ini. Mengenang bertemunya ibunda kami, Ibunda Hajah Rif'ah binti Haji Firdaus dengan Sang Khalik, dengan Allah SWT. Beliau wafat kemarin pada usia 63 tahun. Alhamdulillah Allah SWT pada saat beliau meninggal, Allah jadikan saya seperti ini. Mudah-mudahan para pemirsa juga, kalau punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya semua, apapun profesinya, menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Apalagi benar-benar anaknya bisa menjadi ulama, bisa menjadi kiai. Nggak akan ada bandingannya tetap. Ada satu anak punya 10 perusahaan, adiknya punya 1 surau kecil, tetap aja nggak ada bandingannya. 10 perusahaan dibanding 1 surau yang dia pimpin, dia menjadi muadzin, dia qomat, dia menjadi imam di surau kecil itu. Padahal dia nggak pernah ngasih uang buat orang tuanya, ditanggung oleh kakaknya yang punya perusahaan 10, tetap nggak ada bandingannya. Derajat ilmu di atas harta.